warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aturan kosinus. Di sini saya tulis aturan kosinus. Di sini saya memiliki segitiga sebarang. Saya kasih nama segitiga A, B, C. Sisi ini karena di depan sudut A maka ini saya kasih nama sisi A. Ini karena ini sisi ini di depan sudut C maka di sini saya kasih nama sisi C. Dan sisi ini karena di depan sudut B maka ini saya kasih sisi B. Pada aturan kosinus, rumus yang pertama yaitu jika diketahui sisi sudut sisi. Jadi diketahui sisinya ini misalkan lalu sudutnya dan sisinya, maka kita bisa menentukan sisi yang lain. Misalkan di sini kita mau mencari sisi yang ini, sisi A. Maka di soal nanti akan diketahui panjang sisi B ini, sudut A, dan panjang sisi C. Maka untuk mencari panjang sisi A, maka rumusnya A kuadrat sama dengan ini, sisi ini B kuadrat ditambah sisi C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C lalu dikali cos sudut yang diketahui yaitu sudut A. Oke, begini. Jika di soalnya diketahui panjang sisi C, besar sudut B, dan panjang sisi A, maka nanti akan disuruh mencari panjang sisi B. Untuk mencari panjang sisi B yaitu B kuadrat sama dengan ini C kuadrat ditambah ini A kuadrat dikurangi 2 kali AC atau CA sama saja dikali cos sudut yang diketahui yaitu sudut B. Oke, begitu. Jika yang diketahui panjang sisi B, besar sudut C, dan panjang sisi A, dan disuruh menentukan panjang sisi C, maka C kuadrat sama dengan ini B kuadrat ditambah ini A kuadrat dikurangi 2A dikali B lalu cos sudut yang diketahui yaitu sudut C. Oke, begitu. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui segitiga ABC, panjang AB-nya ini 20 cm, lalu sudut B-nya ini 30 derajat, dan panjang BC yaitu 10 akar 3 cm. Tentukan panjang AC. Kita disuruh menentukan panjang sisi AC ini. Karena sisi AC ini di depannya sudut B, maka saya kasih nama ini sisi B, yang ini sisi C, dan yang ini sisi A. Oke. Sekarang kita disuruh menentukan panjang sisi AC atau panjang sisi B. Maka kita bisa menggunakan ini. B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2 kali A kali C dikali cos sudut B. Sama dengan C kuadrat berarti ini 20 kuadrat ditambah A kuadrat 10 akar 3 kuadrat dikurangi 2 kali A yaitu ini 10 akar 3 lalu dikali C-nya yaitu 20 lalu dikali cos sudut B yaitu 30 derajat. Sama dengan 20 kuadrat yaitu 400 ditambah 10 akar 3 kuadrat ini berarti 100 dikali akar 3 kuadrat 3 dikurangi 2 kali 10 20 kali 20 berarti 400
akar 3 dikali cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Sama dengan 400 ditambah 300 dikurangi, ini bisa disederhanakan, jadinya ini 200. Akar 3 kali akar 3 yaitu 3. 200 kali 3 yaitu 600. Sama dengan ini 700 dikurangi 600 sama dengan 100. Sehingga B kuadrat yaitu 100. Sekarang kalau kita mau mencari panjang B, maka akar dari 100 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Sebenarnya di sini B kuadrat sama dengan 100, lalu B sama dengan, sebenarnya di sini itu plus minus akar 100. Tapi di sini kita membahas tentang panjang, maka tidak ada panjang yang bernilai negatif, sehingga langsung saya ambil positifnya saja. Oke, jadi yang ini saya hapus. Oke, gini aja. Oke. Karena pembahasan kita tentang panjang, maka berarti pasti dia bernilai positif. Sehingga panjang sisi B yaitu 10 cm. Selanjutnya, kalau tadi diketahui di soalnya itu sisi sudut sisi, sudut sisi, dan disuruh menentukan sisi yang lainnya. Sekarang bagaimana kalau di soalnya diketahui sisi. Jadi diketahui semua sisinya lalu disuruh menentukan sudutnya. Maka dengan menggunakan rumus ini kita bisa menentukan sudut yang lainnya. Yang ini saya tulis di sini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B dikali C dikali cos sudut A. Selanjutnya yang ini, negatif 2BC cos A ini, saya pindah ke kiri, jadinya ini 2BC cos A sama dengan, ini tetap B kuadrat ditambah C kuadrat. Yang ini kita pindah ke kanan, jadinya negatif A kuadrat. Jadi cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per ini 2BC. Oke. Nah, jadi kalau kita mau menentukan sudut A, kita bisa menggunakan ini. Berikutnya, yang ini saya salin di sini. B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2 kali AC dikali cos sudut B. Yang negatif 2AC dikali cos sudut B ini saya pindah ke kiri, jadinya 2AC dikali cos sudut B atau cos B sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat ini dikurangi B kuadrat. Berikutnya cos B sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi B kuadrat per ini 2AC. Oke. Kalau ini tadi kita mau menentukan sudut A, sekarang yang ini kita mau menentukan sudut yang B ini. Rumusnya pakai ini. Selanjutnya, C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2AB dikali cos sudut C. Negatif 2AB dikali cos sudut C, saya pindah ke kiri, jadinya 2AB cos sudut C sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Selanjutnya C kuadratnya kita pindah ke kanan, jadinya negatif C kuadrat. Jadi cos sudut C sama dengan
B kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi C kuadrat. Lalu per ini 2AB. Oke. Sehingga untuk menentukan sudut C kita bisa menggunakan rumus ini. Perintahnya yaitu tentukan besar sudut B. Oke. Di sini karena ini sudut C dan ini depannya, berarti ini sisi C ya. Sisi C-nya panjangnya 1, lalu ini depannya sudut B, maka ini panjang sudut B-nya akar 3, ini panjang sisi A. Panjang sisi A-nya 2, panjang sisi B-nya akar 3, dan panjang sisi C-nya yaitu 1. Kita akan menentukan besar sudut B. Maka kita bisa menggunakan ini. Cos sudut B sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi B kuadrat per 2AC. Sama dengan C-nya yaitu 1 kuadrat ditambah A-nya yaitu 2 kuadrat dikurangi B akar 3 kuadrat per ini yang dikuadratkan akar 3-nya aja, 2 kali A-nya 2 dikali C-nya 1 sama dengan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4 dikurangi akar 3 kuadrat yaitu 3 per 2 dikali 2 dikali 1 yaitu 4 sama dengan 1 tambah 4 dikurangi 3 yaitu 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Di sini sudah didapat bahwa cos B sama dengan setengah. Maka sudut B-nya sama dengan cos berapa yang hasilnya setengah, yaitu cos 60 derajat. Sehingga besar sudut B-nya yaitu 60 derajat.